Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Halo Presisi. Polda Kalimantan Tengah melakukan atau menggelar rilis kasus terkait pengungkapan tindak pidana narkoba selama kurun waktu 21 September hingga 23 Oktober 2023, sekaligus melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak lebih dari 1.000 gram atau 1 kilogram dan menyelamatkan lebih dari 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana narkoba beserta pemusnahan barang bukti narkoba bertempat di depan Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh jajaran narkoba Satgas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang telah dibentuk sejak tanggal 21 September hingga 23 Oktober 2023. Dari tanggal 21 September sampai dengan Oktober bulan ini di tahun 2023, Satgas ini telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka 11 orang dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Dari kasus tersebut diungkap dari beberapa daerah, dari 4 daerah. Yang pertama di daerah Palangkaraya, kemudian Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan, serta di Gunung Mas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa selain itu Polda Kalimantan Tengah khususnya Direktorat Res Narkoba dalam kurun waktu tanggal 21 sampai Oktober bulan ini telah mengungkap kasus sebanyak 36 perkara yang ditangani oleh Ditres Narkoba dan jajaran, ya. Dan tersangka sebanyak 44 orang dan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 2,5 gram, kemudian kilogram, 2,5 kilogram, ganja sebanyak 1,6 gram, karisoprodol sebanyak 10.000 butir. Ini yang ditangani oleh Ditres Narkoba. Kemudian di tahun 2023 dari Januari sampai 24 Oktober bulan ini, ya, bahwa Polda Kalimantan Tengah dan jajaran khususnya Direktorat Res Narkoba dan jajaran telah mengungkap sebanyak 564 kasus dengan tersangka 674 orang. Ya, ini cukup signifikan, cukup banyak, ya, belum tutup tahun, dengan barang bukti sebanyak berupa ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 631 butir, sabu sebanyak 20,354,51 gram atau 20,4 kilogram, karisoprodol sebanyak 10.840 butir, dan obat daftar G sebanyak 2.859 butir. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 1.014,11 gram yang berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa. Polda Kalimantan Tengah mengharapkan seluruh masyarakat dan mengimbau untuk bisa memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polda Kalimantan Tengah. Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Simalungun melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor Bawaslu Simalungun. Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi dan komunikasi Polres Simalungun dalam mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Saribudolok, nomor 16 Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Kegiatan kunjungan dan silaturahmi ini merupakan bagian dari koordinasi komunikasi Polres Simalungun dengan Bawaslu Kabupaten Simalungun yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan Operasi Mantap Berata 2023. Tujuan kegiatan ini untuk menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, serta membangun kesadaran publik atas partisipasi pengawasan pemilu. Tentu kegiatan ini adalah bagian dari koordinasi komunikasi Polres Simalungun dengan pihak penyelenggara pengawas pemilu yang sudah kita laksanakan melalui kegiatan operasi Mantap Berata. Hari ini juga kita melaksanakan kegiatan peninjauan ruangan sentra Gakumdu. Jadi penyidik-penyidik yang sudah
ditempatkan sebagai bagian dari sentra Gakumdu bersama Kejaksaan dan Bawaslu tentu nanti akan siap melaksanakan tugas. Tentu banyak yang harus kita koordinasikan komunikasi untuk menghadapi masa kampanye yang tinggal beberapa waktu lagi. Tentu kebersamaan, sinergitas, kolaborasi, saling memberikan masukan, diskusi, ini tentu akan membuat kita semakin kompak dan semakin bisa bekerja sama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Tentu dengan kekompakan kita juga kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada seluruh pihak-pihak terkait bahwa pihak penyelenggara, pengawas dan aparat penegak hukum akan bersinergi dan bersama-sama melaksanakan tugas dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Kita dari Polres Simalungun, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu biasa, tetapi jangan sampai mengoyak rasa persatuan, kesatuan kita sebagai warga masyarakat, sebagai anak bangsa. Gunakan hak pilih dengan baik dan tentu dalam melaksanakan kegiatan tugas, lakukan dengan cara-cara yang penuh etika, tanpa ada hoax, tanpa ada fitnah, tanpa ada informasi-informasi yang tidak bermanfaat dan tidak produktif bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat. Dalam menghadapi pemilu diperlukan koordinasi, kebersamaan, sinergitas, kolaborasi, dan saling memberikan masukan serta diskusi agar bisa bekerja sama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok serta kewenangan masing-masing. Sinergitas antar pihak terkait dalam melaksanakan tugas dapat mensukseskan pemilu 2024. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Menyambut Pesta Demokrasi 2024, Divisi Humas Polri menggelar deklarasi pemilu damai bertempat di Gedung Perbakin, Jakarta Selatan. Acara yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif jelang pemilu 2024 ini juga diramaikan dengan lomba menembak antar awak media. Divisi Humas Polri menggelar deklarasi pemilu damai di Gedung Perbakin, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hadir dalam acara tersebut 35 media massa, baik elektronik maupun media online. Dalam deklarasi pemilu damai ini, Divisi Humas Polri menyelenggarakan lomba menembak untuk awak media. Selain itu, acara ini juga merupakan rangkaian perayaan HUT Humas Polri ke-72 dengan mengambil tema Humas Polri Presisi untuk Negeri. Dalam sambutannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi mengapresiasi kerja media yang mendukung kegiatan Polri untuk menciptakan pemilu damai 2024. Hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari HUT Humas. HUT Humas yang ke-72 yang nanti puncaknya akan kita rayakan di Tribrata, Gedung Tribrata di belakang Polres Jakarta Selatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terinspirasi dari kebutuhan masyarakat dan Polri ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, salah satunya adalah kegiatan itu dimulai dari donor darah, kemudian menanam mangrove dan tanaman serentak di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi hari ini kita menembak dengan teman-teman media dengan harapan bahwa kedekatan Polri dengan masyarakat ini sudah bukan hal yang baru. Dan ini kita buktikan sejak awal, tanpa dengan bantuan teman-teman media maka Polri tidak bisa berkembang seperti ini dan tidak bisa melampaui harapan dari pimpinan masyarakat untuk Polri lebih bisa dipercaya sama masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Indonesia Ninik Rahayu didampingi oleh para pimpinan awak media menegaskan bahwa media memberikan dukungan penuh terhadap Polri dalam menjaga situasi kondusif di ruang publik untuk mengawal proses demokrasi. Semua inisiatif baik terkait dengan pemilu damai, Dewan Pers akan memberikan dukungan penuh. Dan media punya peran penting di situ. Karena media yang menentukan arah, ikut menentukan arah. Tidak hanya arah itu dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai fourth state, media punya peran penting sebagai subjek menentukan arah demokrasi kita. Kalau acaranya positif ya, lomba menembak itu selain mengasah soal intelijensi kita, soal ketepatan, juga bagian dari mendekatkan hubungan kita dengan media. Harapannya informasi, komunikasi bisa terbangun sehingga
dalam hal pemberitaan pun lebih mudah. Kita memberikan apresiasi bahwa upaya Polri untuk mempertemukan mitra dari media ini sangat positif, terutama kaitannya dengan suksesi pemilu ke depan, bahwa kami dari media tentu sangat butuh beragam informasi ketika pelaksanaannya nanti, terutama ya, dan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk para generasi milenial Gen Z yang tentu saja harus terhindar dari politik hoaks, gitu kan, informasi hoaks yang selama ini juga terus diperangi oleh Polri. Dalam lomba menembak untuk awak media ini terdapat 3 pemenang. Di antaranya, juara 1 diraih oleh Rakyat Merdeka, JawaPos.com di posisi kedua, sedangkan juara ketiga diraih oleh Jawa Pos TV. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Halo Presisi akan segera kembali sesaat lagi.